Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bengkit Wahyuda, Prodi Akuntansi Syariah, kelas B. Di sini saya membuat sebuah video, yaitu tentang bagaimana menyusun anggaran laba rugi. Langsung saja kita masuk ke soalnya. Berikut ini adalah informasi yang dibutuhkan oleh PT AKS Jaya untuk menyusun anggaran laba rugi bulan November 2020. Yang pertama yaitu anggaran produksi bulan November 2020 menyajikan informasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu penjualan dalam unit sebesar 15.000 ditambah persediaan akhir barang jadi 2.000. Jadi total barang jadi yang dibutuhkan sebesar 17.000. Kemudian dikurangi persediaan awal barang jadi yaitu 1.000. Jadi jumlah barang jadi yang akan diproduksi sebesar 16.000. Yang kedua, harga jual barang jadi per unit selama bulan November 2020 diperkirakan sebesar 150.000. Yang ketiga, perusahaan menggunakan metode rata-rata average dalam menghitung biaya persediaan dan beban pokok penjualan atau HPP. Yang keempat yaitu total biaya persediaan barang jadi per 1 November sebesar 75 juta. Yang kelima, biaya produksi selama bulan November diperkirakan sebesar 350 juta. Yang keenam, pajak penghasilan atau PPh diperkirakan sebesar 25%. Yang ketujuh, beban penjualan untuk bulan November diperkirakan sebesar 30 juta. Yang kedelapan, beban umum dan administrasi untuk bulan November diperkirakan sebesar 15 juta. Yang kesembilan yaitu beban bunga atau bagi hasil pada bulan November diperkirakan sebesar 10 juta. Di sini saya lanjutkan. Di sini saya membuat sebuah tabel, yaitu tabel anggaran produksi. Jadi di sini ada produksi bulan November, persediaan barang jadi awal, persediaan barang jadi tersedia untuk dijual. Kemudian di sini ada unit dan biaya. Jadi di sini unit produksi bulan November. Di sini kita lihat yaitu 16.000. Jadi rumusnya sama dengan klik 16.000, enter 16.000. Kemudian unit persediaan barang jadi awal, persediaan awal barang jadi yaitu 1.000. Jadi rumusnya sama dengan klik 1.000 persediaan awal barang jadi, kemudian enter. Kemudian kita tentukan persediaan barang jadi tersedia untuk dijual, yaitu rumusnya sama dengan 16.000 ditambah 1.000 dan tekan enter, totalnya 17.000. Kemudian kita menentukan biaya dari produksi bulan November, persediaan barang jadi awal dan persediaan barang jadi tersedia untuk dijual. Biaya produksi pada bulan November, di sini kita lihat biaya produksi selama bulan November yaitu 350 juta. Jadi sama dengan klik ini, kemudian enter. Jadi biaya produksi bulan November 350 juta. Kemudian persediaan barang jadi awal, biayanya yaitu ini ya, 75 juta. Jadi sama dengan klik ini dan enter, 75 juta. Kemudian kita tentukan biaya persediaan barang jadi tersedia untuk dijual, yaitu rumusnya sama dengan 350, kemudian tambah 7, ini 350 juta ya, kemudian ditambah 75 juta. Jadi enter sama dengan 425 juta. Kemudian kita tentukan persediaan akhirnya. Di sini
kita bagikan ya total persediaan barang jadi tersedia untuk dijual, biayanya 425 juta dibagi unitnya 17.000. Jadi rumusnya sama dengan 425 juta dibagi 17.000 sama dengan 25.000. Kemudian di sini kita masukkan persediaan akhir barang jadi ya, karena kita menghitung persediaan akhir barang jadi. Jadi di sini 2.000 kita pindahkan ke sini sama dengan klik 2.000 enter. Jadi kemudian kita menentukan persediaan akhirnya, kita kali ya 25.000 ini dikali 2.000. Jadi rumusnya sama dengan 25.000 dikali 2.000. Jadi totalnya 50 juta. Jadi persediaan akhirnya yaitu 50 juta. Oke, kemudian kita langsung lanjut aja ke format laporan laba rugi. Jadi sini kita langsung masuk ke penjualan. Untuk cara mengetahui penjualannya yaitu kita sama dengan ini ya, sama dengan ini penjualan dalam unitnya, ini 1.000 dikali ini harga jual barang jadi per unit selama bulan November 2020 diperkirakan sebesar 150.000. Jadi dikali ini, jadi hasilnya 2.250.000 ya, 2.250.000 bukan ya, 2.250.000 ya. Kemudian langsung masuk ke beban pokok penjualan saldo persediaan barang jadi. Kita lihat di sini saldo barang jadi ini ya, persediaan barang jadi terus satu November 75 juta. Kita masuk ke sini sama dengan ini ya, 75 juta. Mantap. Kemudian biaya produksinya, untuk biaya produksi selama bulan November diperkirakan sebesar 350 juta. Ini ya, untuk biaya produksinya kita masukkan ke sini. Kemudian persediaan barang jadi tersedia untuk dijual. Persediaan barang jadi ya, ini persediaan barang jadi tersedia untuk dijual. Kita masuk ke sini sama dengan klik kemudian dikurangi persediaan akhir barang jadi, karena kita sudah melakukan persediaan akhir barang jadinya yaitu 50 juta. Jadi kita masukkan ke sini sama dengan persediaan akhir barang jadi 50 juta. 50 juta. Untuk beban pokok penjualannya belum ditemukan ya, jadi kita langsung ke beban operasi yaitu beban penjualan. Kita lihat di sini beban penjualan ada ya, jadi 30 juta. Kita masukkan ke sini sama dengan beban penjualan 30 juta. Bentar. Kemudian beban administrasi ada ya, beban dan administrasi 15 juta.
pendapatan dan beban-beban lain. Beban hubungan. Sini ada ya beban hubungan 10 juta. Untuk memudahkannya langsung kita masuk ke sini saja. 10 juta. Oke. Sekarang kita lanjut menentukan beban pokok penjualannya. Untuk mengetahui beban pokok penjualan, kita persediaan barang jadi, persediaan terjual dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi. Jadi rumusnya sama dengan 125 juta dikurang 50 juta. Jadi totalnya 375 juta. Kemudian laba kotor yang dianggarkan, cara mengetahuinya yaitu sama dengan ini ya, penjualan 2 juta kita kurangkan dengan beban pokok penjualan dikurangi 375 juta. Jadi hasilnya 1.875 juta. Kemudian beban operasinya langsung sini ya. Untuk laba operasi yang dianggarkan, untuk mengetahuinya 30 juta tambah 15 juta. Jadi beban penjualan tambah beban administrasi. Jadi rumusnya sama dengan 30 juta ditambah 15 juta. Totalnya 45 juta. Kemudian kita menentukan pendapatan dan beban lain-lainnya. Ya, sini sama dengan ini ya, laba kotornya dikurangi 45 juta. Jadi hasilnya 1.830 juta. Kemudian kita menentukan laba sebelum pajak penghasilan. Ini sama dengan ini ya, hasil beban lain-lain kita kurangkan dengan beban bunga. Nah, 1.840 juta. Kemudian perkiraan beban pajak penghasilan, hasil laba sebelum pajak penghasilan. Rumusnya sama dengan ini, laba sebelum pajak penghasilan dikali ini ya, ini pajak penghasilan dikali 25%. Jadi hasilnya 455 juta. Kemudian kita menentukan laba bersih yang dianggarkan. Jadi di sini rumusnya sama dengan ini ya, laba sebelum pajak penghasilan. Ini kita kurangkan dengan perkiraan beban pajak penghasilan. Totalnya 1.365 juta. Oke, itulah video saya kali ini, yaitu tentang bagaimana menyusun anggaran laba rugi dan juga laporan laba rugi. Mungkin sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.